Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman logika if, else, dan else if. Nah, ketika logika ini digunain ketika teman-teman mau bikin sistem yang bisa bereaksi gitu. Contohnya misalkan ketika aku lapar, nah maka aku makan gitu. Contoh yang bereaksi gitu, misalkan ketika Arduino-nya mendapatkan suatu input, maka dia akan bereaksi gitu. Nah, langsung aja, tapi sebelum itu teman-teman subscribe dulu supaya aku tambah semangat bikin videonya. Kalau suka videonya silahkan di like, dan kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke, yang pertama langsung kita masuk ke logika if. Nah, logika if itu sama dengan jika gitu. Jadi gimana ya? Gampangnya jika ada suatu syarat, maka akan timbul sebuah reaksi gitu. Nah, daripada bingung, langsung aja kita ke formatnya dulu. Nah, jadi formatnya kayak gini. If, terus di sini dalam kurung biasa, syarat, dan lalu di dalam kurung Kurawah perintahnya gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini. If nilai sensor lebih dari 50, nah syaratnya ini syaratnya ini bakal bereaksi tuh ketika nilai sensornya lebih dari 50 gitu. Nah, bereaksinya gimana? Ini perintahnya digital write LED pin high gitu. Misalkan menyalakan LED pin gitu. Gampang banget. Lalu yang kedua yaitu logika else. Nah, else ini sama dengan selain itu tuh. Jadi ini digunakan bersamaan dengan if kalau ada dua kondisi atau syarat gitu. Nanti langsung aja daripada bingung lah ya. Syaratnya gini. Kan digunain bareng if nih. Jadi ada if syarat tadi udah kita bahas kan syaratnya. Gimana kalau syaratnya terpenuhi maka perintah satu bakal dijalankan. Nah, ketika perintah satu ini nggak terpenuhi, itu berarti kan dia termasuk ke selain itu, else gitu kan, selain itu. Nah, itu nanti perintah dua bakal berjalan gitu. Nanti jadi else itu selain dari syarat yang ada di if ini, maka dia akan menjalankan perintah dua ini. Formatnya masih sama dalam kurung ini, kurung Kurawah. Nah, tapi kalau else kan karena udah selain itu jadi nggak dikasih syarat gitu. Langsung kita ke contohnya. Nah, contohnya gini. Misalkan if nilai sensor tadi kan lebih dari 50. Nah, ini digital write LED pin high gitu kan. Nah, selain ini apa? Digital write low gitu. Jadi dua perintah yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong soal berapa banyak yang perintah yang bisa dimasukkan, itu bisa banyak perintah yang bisa dimasukkan asalkan dalam kurung Kurawah ini gitu. Jadi misalkan ini hidup matiin lampu sambil menyuruh lampunya mati gitu. Lalu logika else if. Nah, logika else if ini digunakan kalau lebih dari dua kondisi gitu. Ini sama aja dengan atau jika gitu kan, if. Jadi misalkan ada if itu jika ada suatu syarat itu terpenuhi atau enggak, nanti terus ada di bawahnya lagi atau jika ada syarat lagi. Nah, daripada bingung langsung aja lah ke ininya. Ini kan format nih, if syarat satu. Nih, syarat satu terpenuhi apa enggak? Misalkan terpenuhi, perintah satu bakal berjalan gitu. Nah, kalau perintah satu nggak berjalan, dia akan ngecek ke yang kedua ini, atau jika syarat yang kedua ini kepenuhi apa enggak. Nah, kalau kepenuhi ini bakal jalan. Nah, ketika ini nggak terpenuhi, berarti kan selain keduanya ini, selain itu. Nah, makanya ada else lagi di belakangnya gitu. Jadi ini kalau misalkan mau lebih dari dua gitu. Oke, langsung ke contohnya nih. Misalkan ini nih. If nilai sensor lebih dari sama dengan 100, digital write high gitu. Misalkan kurang dari 50, LED
pin 3 high gitu. Nah, kalau selain itu LED 2 high. Gampang banget kan ya teman-teman. Intinya kalau if itu jika, kalau else if itu dia jadi nambah pilihan gitu, nambah. Ini kayak kalau aku lapar ya aku makan, tapi kalau aku nggak lapar tapi aku haus ya aku minum. Tapi selain itu ya udah aku biasa aja gitu. Gampang banget. Kayak kehidupan sehari-hari. Oke, gitu aja teorinya, langsung kita ke prakteknya. Nah, di sini teman-teman, ini codingnya udah langsung aku tulis ya, daripada kelamaan aku nulis, mending aku jelasin aja codingnya satu-satu. Nah, di sini int sensor biasa kita buat suatu variabel dulu buat ini sensor buat pin yang dipakai. Nah, ini int ini karena di dalam sensor ini nanti bakal munculnya itu datanya itu integer ya. Lalu selanjutnya kita buat variabel buat nanti nampung nilai yang dibaca dari sensor ini. Langsung aja kita ke void setup ya. Nah, ini di void setup ini pertama ada serial begin 9600. Nah, serial begin ini gunanya untuk menginisiasi komunikasi serial gitu. Nanti kita bakal pakai serial monitor. Nanti bakal aku jelasin di video lain lebih detailnya. Nah, 9600 ini kecepatan baud rate-nya. Nah, terus di sini ada pin mode, kita jadiin sensor itu modenya output. Loh, ini salah. Harusnya ini input. Nah, harusnya ini input. Oke. Terus ini langsung kita ke void loop. Jadi kita baca dulu nilainya, tadi kan udah kita bikin di sini udah kita definisiin, jadi di sini nggak perlu enter lagi. Nilai kita baca ini analog read-nya, kita baca sensornya analog read, kita masukkan ke nilai, lalu nilainya kita print. Nah, ini cuman buat spasi doang ya, nanti aku jelasin. Nah, di sini kita masuk ke logikanya nih, if jika nilai ini lebih dari 100, nah maka nanti akan ngeprint logika if gitu ya, supaya nanti kita tahu nih. Lalu ini if-nya udah lebih dari 100, nah ini else if atau nilainya kurang dari 50, ini nanti bakal ngeprint logika else if. Nah, selain itu nanti bakal muncul logika else, berarti else ini nanti nilainya itu antara 50 sampai 100, berarti 51 sampai 99, kan ini nggak ada sama dengannya, berarti 51 nggak ding, berarti 50 sampai 100, karena ini nggak ada sama dengannya, berarti 100 nggak termasuk ke if, sama 50 nggak masuk ke else if. Nah, nanti kita ini delay 1000. Ini coba kita upload dulu. Ininya belum tak jelas nih. Rangkaiannya pakai rangkaian LDR. Nah, gimana rangkaiannya? Teman-teman bisa nonton video aku sebelumnya. Aku udah menjelasin di situ. Ini pasti salah portnya. Nah, aku udah jelasin di situ cara pakai sensor LDR. Cara pakai sensor analog yang lebih tepatnya, tapi di situ aku pakai sensor LDR. Nah, ini dia. Tuh kan, dia kalau lebih dari lebih dari 300 dia if kan. Soalnya dia lebih dari 100. Kan kita kurangin tuh. Kalau antara 50 sampai itu dia else if kan. Else. Nah, ini kalau misalkan kurang dari 50 pasti dia else if. Susah ngurangin sampai 50-nya. Nah, itu 48, 46. Nah, itu else if kan, dia kurang dari 50. Tapi ketika dia lebih dari 100, tuh 100 dia else. Nah, antara 50 sampai 100
antara 50 sampai 100 ini 83 dia else. Tapi ketika lebih dari 100 dia if. Nah, ketika kurang dari 50 else if. Oke, sampai situ aja. Gampang banget kan teman-teman? Jadi pakai logika if ini kita bisa berkreasi banyak ya, tergantung kreativitasnya teman-teman. Oke, sampai sini aja sharing pada kesempatan ini. Nah teman-teman, kalau suka video ini ya silahkan di like, jangan lupa di subscribe. Kalau subscribe itu harus ya biar aku tambah semangat dan teman-teman juga bisa dapat update terus kalau aku upload video gitu. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.